Abu Dhabi Kairo. Singkat aja Pak, selalu benar. Ya. Tiket Abu Dhabi Kairo ada boarding time. Nah, ada boarding time. Gate-nya gate berapa? Nanti kita akan rugikan lagi setelah di Abu Dhabi. Setelah di Abu Dhabi, kita pasti cocokkan jam sesuai dengan Abu Dhabi. Ya, bedanya 3 jam. Ada 2 jalur. Ada 2 jalur. Abu Dhabi, jalur kuning dan jalur. Ya, nah, kita ini hanya transit. Biasanya kalau transit kalau nggak salah kuning, ya ikuti jalur kuning. Ya, tempat transit, waiting room itu aja. Yang paling penting sekarang adalah persiapan kita dari Jakarta, Abu Dhabi, Kairo. Saya sarankan di pesawat 8 jam nanti usahakan betul-betul rest. Ya, lalu nanti dari Abu Dhabi menuju Kairo usahakan juga rest. Kenapa? Karena setelah turun di Kairo kita masuk ke hotel, makan pagi, kunci dibagi, setelah kunci dibagi masuk ke kamar masing-masing, bisa mandi, dan setelah mandi kita sudah jalan lagi. Ya, ini apa namanya, service the blessing. Kalau grup lain-lain nggak pakai. Apa yang mau saya lakukan di Abu Dhabi? Kita ada yang bertanya. Kalau mau masuk kamar mandi, mau sikat gigi, silakan. Ya. Tapi pastikan boarding time-nya tahu. Sebelum boarding time sudah ada di waiting room. Simple sekali. Dan yang paling penting ingat kita pergi berziarah. Sudah siap ganti musim? Kalau siap semua kita berdoa lagi. Kami bersyukur sebentar kami akan berangkat menuju Abu Dhabi dan Kairo untuk berziarah dan pimpin kami Tuhan hingga sampai di tempat tujuan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada mara bahaya, semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Welcome to Cairo again. Now I am in Intercontinental Cairo City Stars. Ya, inilah kamarnya. Kamar mandi yang ada shower, ada bathtub, ada wastafel, dan selalu ada double closet. Intercontinental Cairo City Stars. Kita lihat perlengkapan kamar ada lampu, twin bed kali ini, kemudian ada sofa, couch, lalu meja belajar, dan selalu ada welcome, selamat datang Mr. Wijayanto. Kemudian di sini ada perlengkapan minibar. Biasanya susu, teh, kopi itu bisa dinikmati. Dan ini kulkasnya. Ada lemari pakaian untuk menggantung, bahkan untuk menempatkan koper. Kita lihat di sini ada tempat untuk setrika, laundry bag, hair dryer, sepatu, tempat untuk meletakkan sepatu yang mau dibersihkan, sandal, dan inilah Intercontinental City Stars yang ada di Kairo. Hari ini saya sedang berada di kamar 458 Ecotel Dahab. Inilah suasana kamar mandinya. Ada wastafel, kloset, ya, tempat tisu, dan perlengkapan mandi. Tentu ada hair dryer. Kemudian di sini
Ada kamar mandi dan showernya. Dengan model kamar mandi seperti ini tentu eksotik ya. Lalu ini bisa untuk cover, kemudian ini lemari pakaian, dan ini tempat menggantung pakaian untuk meletakkan koper. Ada televisi digital, Ecotel Dahab Bay Resort, ada cermin, kemudian ada tempat meletakkan teko dan kopi, teh, dan ada buah di sini. Kemudian ada lobi kanopinya. Inilah suasana malam hari di Ecotel Dahab Bay Resort. Kemudian inilah tempat tidurnya, unik seperti anyaman rotan. It's a beautiful sunrise. It's view from Ecotel Dahab Bay Resort in Egypt. In front of me is a Red Sea or Red Sea. Kertas papirus ini adalah kertas tertua di dunia, kertas pertama di dunia. Dia sudah ditemukan oleh orang Mesir kuno 3000 tahun sebelum Masehi. Kembali saya menempati kamar 206 di Tantur Hills Hotel di kota Yerusalem. Ini tampak kamar mandinya ya, lengkap perlengkapan ahava, kloset, wastafel, shower, dan kalau kita lihat ini lemari pakaian ya. Ada perlengkapan yang lain di lemari ini. Kemudian ya, seperti yang ideal di sebuah kamar hotel, ada gantungan pakaian. Lalu ini kamar untuk berdua. Ada telepon, tersedia air, buah, mesin kopi. Dan Tantur Hills Hotel merupakan salah satu yang layak untuk ditempati.
dulu. Mahir. Hadiah for the beautiful Okay, lady. really? Ada jawab, ada hadiah. Tidak ada jawab, tidak ada hadiah. Perhatian, perhatian. Satu jawab salah, semua hadiah kembali to me. Oh. Termasuk Hati-hati. kacamata. Oh iya. Oh ya. بس احكي عن النجم داوود ثاني اوكي saudara, jadi ini namanya bintang Daud, tapi kalau dalam bahasa Ibrani namanya Magen David. Kata Magen itu artinya perisai Daud. Kalau anda bisa melihat saudara, itu bersudut 6, 1, 2, 3, 4, 6, oh 5, 6 saya. Karena udah sore ya, tidak bisa berfungsi kalau saya capek dan lapar. Ya, Tapi saudara begini, kalau ini punya arti, yang percaya Tuhan pasti dilindungi ya. Dan dia dilindungi dari 6 arah. Atas, bawah, depan, belakang, di sebelah kanan dan kiri. Itu adalah arti bintang Daud. Apalagi kalau ada tiang sari di dalam. Kalau pintunya menggambarkan Saint Peter in Gallicantu, Mount Zion. saat Yesus Jerusalem. telah memberitahukan kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Kalau di atas pintu masuk ada tulisan diambil dari Mazmur 121 ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga masuk dan keluarku untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Matius 24. Tidak ada satu batu pun akan terletak di atas lain. Abad pertama Yerusalem sebenarnya itu diratakan. Total diratakan saudara. Nah, diratakan total. Nah, ini sebenarnya Zaman adalah terakhir. setiap kali orang Kristen mereka berhasil menguasai Yerusalem lagi atau tanah suci lagi, mereka membangun kembali gereja kalau gereja sudah hancur. Nah, tapi kalau ruang ini sebenarnya bukan gereja. Ini adalah ruang biasa, tidak berfungsi sebagai gereja. Karena ruang ini di bawah kekuasaan menteri dalam negeri Israel. 2 tahun atau sekitar 3 tahun yang lalu, Paus minta dari pemerintah Israel untuk kasih dia kemungkinan untuk pemimpin misa di sini. Mereka kasih dan dia berdiri di sini. Saudara, ini adalah ruang atau daerah di mana Yesus berjemaah bersama 12 muridnya. Dan di bawahnya itu adalah lambangan namanya Shema Yisrael. Doa orang Yahudi, Shema Yisrael. Dengarlah hai orang Israel. Itu sebenarnya dikisahkan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Saudara, ini adalah menorah. Ramai orang percaya taman ini zaman dulu dimiliki oleh Yusuf dari Arimatia. Dan tempat di mana Yesus dimakamkan setelah penyalibannya. Zaman dulu kawasan ini ialah sebuah kawasan penggalian batu. Dan mengikut tradisi lisan lokal, tempat ini digunakan sebagai sebuah tempat hukuman mati dengan dirajam batu. Dan jika tradisi itu benar, askar-askar Romawi juga menggunakan tempat ini sebagai sebuah tempat penggalian. Okay, now digali kembali dan tahun 1867.
Walaupun sudah banyak mengalami perubahan di abad-abad berikut, makam ini dan tidak semua ahli purbakala sepakat mengenai penerangan makam ini, tapi deskripsi makam ini semua sesuai dengan deskripsi makam Yesus di dalam keempat Injil. So bila anda semua masuk ke dalam makam, ada sebuah lukisan salib dari masa Byzantium. Yesus Kristus, Alpha Omega, yang pertama dan terakhir. Saat ini saya sedang berada di Restal Hotel di kota Tiberias dan saya menempati kamar 318. Inilah keadaannya. Kamar mandi ya, dengan wastafel, shower, perlengkapan mandi, ada handuk dan lain sebagainya, kemudian kloset, dan ini lemarinya, kemudian ada hair dryer, tempat pemanas air, televisi, lalu inilah bednya dengan tatanan yang menarik walaupun mungil. Saya berkata kamar ini bagus juga untuk ditempati. Saya David Wijayanto dari Restal Hotel, Tiberias, Israel. God bless you. Yesus 40 hari setelah kebangkitannya, dia naik beserta atau dia naik bersama 120 pengikut sampai ke puncak bukit ini. Dan di sini, waktu dia sampai kemari, dia mulai naik ke surga. Sambil dia naik, semua yang hadir di sini mereka bertanya-tanya kepada dia terus, kapan kamu akan kembali, tolong kasih kepada kami tanda. Tapi dia naik, kita kasih tanda. Kemudian dia pergi dan dia naik ke surga, ketemu sama Allah. Kalau Gunung Karmel ini sebenarnya, saudara, adalah pembatas. Pembatas apa? Pembatas yang memisahkan dua kerajaan Israel yang kuno. Kerajaan Israel bagian yang utara dan bagian yang selatan. Dan Gunung Karmel itu sebenarnya adalah tempat untuk orang penjahat. Wow, kenapa orang penjahat tinggal di sini?
karena di sini ada banyak gua. Makanya kalau kita baca dari kitab Wahyu, ada tertulis pada akhir zaman tidak ada orang yang bisa lari dari murka Tuhan. Bahkan gua-gua di Gunung Karmel tidak akan bantu. Hidup baru, hidup lama ditanggalkan, tinggalkan. Amin. Melakukan benar dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Benar menanggalkan, meninggalkan hidup lama dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Yudi menanggalkan, meninggalkan hidup lamanya. Sekarang Yudi hidup baru dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa dalam nama Yesus, maksud ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ini menanggalkan, meninggalkan hidup lamanya dan memiliki hidup yang baru. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku membaptiskan ini dalam nama Yesus. Hari ini saya membaptis 4 orang dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita masuk ke dalam air artinya mati, dikubur bersama Kristus. Ketika keluar dari air artinya hidup baru dengan memiliki kehidupan yang baru, menjadi manusia yang baru. Sebelumnya orang kemudian air, ya. Kalau orang menggumul ke dia Kristen, mungkin dia ditangkap, masuk penjara, atau dibunuh. Kenapa? Karena agama Romawi tidak menghormati dan tidak memperoleh agama baru untuk muncul. Tapi kalau agama-agama yang lain yang kuno, yang datang sebelum agama Romawi, itu dihormati. Saat ini saya sedang berada di Danau Galilea, Danau Kinneret, Danau Genesaret, juga disebut Danau Tiberias di Israel. Seperti tercatat di dalam Alkitab, Yesus pernah meneduhkan badai, Yesus pernah berjalan di atas air di danau ini. Bahkan Yesus juga mengajak para murid untuk membuang jala ke kanan dan menghasilkan 153 ekor ikan. Dan itu sebetulnya merupakan lambang, angka itu merupakan lambang
yang berkata, "Akulah Tuhan, Ani Elohim." Saat ini saya sedang berada di Olive Tree Hotel di kota Amman, Jordan. Ya. Saat ini saya menempati 203 dan inilah kamar mandinya. Ada klosetnya, lalu wastafel, dan ini dia shower dan kamar mandi. Kemudian kita lihat lemarinya. Ini lemari pakaiannya, dan ada gantungan baju, ada safety box, dan ada locker di sini. Kemudian ada minibar, dan ada teko pemanas, kopi, teh, air, dan inilah kamarnya yang besar, sungguh luar biasa. Ini bukan kali pertama saya tinggal di Olive Tree Hotel, dan saya terus berkata, kamar ini layak untuk dihuni, sungguh besar, nikmat, nyaman, karena ada sofa ruang tamunya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sedang berada di Gunung Hermon, dan kami percaya seperti salju yang ada di Gunung Hermon yang beku dan akhirnya mencair. Demikian pula Tuhan, kekakuan hati kami bila terkena sinar matahari sang surya, yaitu Tuhan sendiri, maka kami menjadi pribadi yang lebih lembut, memiliki karakter Kristus. Dan kami percaya, hari ini kami mau deklarasikan, hidup kami adalah milik-Mu, rencana kami adalah mengikuti rencana-Mu, kehendak kami adalah mengikuti kehendak-Mu. Dan kami percaya, seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, studi kami, semuanya dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami, keluarga besar kami, pekerjaan, pelayanan kami, di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Sekarang sampai kota Banyas. Nah, kalau kota ini dulu adalah kota yang dihuni oleh orang Kanaan dan juga orang-orang Yunani. Kalau orang Yunani, mereka telah menciptakan satu tradisi bahwa dulu di sini tinggal seorang ilah, atau sebenarnya ilah, namanya Pan. Dia adalah dewa hutan. Makanya saudara, orang-orang mereka
Orang-orang itu mereka takut datang kemari. Makanya Yesus Kristus sengaja datang kemari, dan di sini dia bertanya kepada 12 muridnya, kata orang, siapa adalah aku? Menurut pendapat orang-orang yang kamu ketemu, siapa adalah aku? Mereka menjawab, ada yang berkata engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang berkata bahwa engkau adalah seorang nabi yang lain. Kemudian dia bertanya kepada mereka yang mengikuti dia sudah beberapa tahun, dan menurut pendapatmu Anda, siapa adalah aku yang berdiri di depanmu? Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan karena dia menjawab benar, dia mendapatkan satu anugerah yang sangat luar biasa, kunci kerajaan surga. Hai Petrus, anak Yunus, aku akan memberi kepadamu kunci kerajaan surga. Dan apa kamu yang mau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang mau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Sailing onward to my days, looking forward to when I meet you. Sailing onward to my days. Pembuatan kerajinan pasir Cepat sekali. di dalam botol sangat cepat bagi orang yang profesional yang tahu bagaimana cara membuatnya. Bisa jadi sunset. Pelajaran dari video ini, kalau kita fokus dengan tugas, panggilan, pekerjaan, pelayanan kita, maka kita akan menjadi orang yang expert, terlatih, dan luar biasa. Jadi satu. Tulisannya kau jadi. Tadi dia pakai itu. Oh di Kayak ada lem-leman. Yes. Apanya tuh? Biar padat. Ini dikasih glue, lalu dikasih sedikit pasir. Jadi ini kalau sudah Kalau jadi, anak sama ini kalau ya. dicocok-cocok, coba lihat. Tumpah. Bagus ya, luar biasa ya. Sama ya. Ini sekali yang lama, mungkin setahun lebih. Kalau kacanya udah pecah, jadi seperti batu. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah tiba di Indonesia dengan selamat, dan sebentar lagi kami akan berkumpul dengan keluarga kami masing-masing, dan biarlah kami beroleh berkat, visi, juga tuntunan Tuhan selama perjalanan di Holy Land. Bahkan ketika kami beraktivitas kembali, Tuhan menyertai, melindungi, memimpin, menuntun, dan berkat Tuhan yang membuat kami semakin berkenan kepada Tuhan. Pertolongan-Mu
perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu ada pada kami. Biarlah Tuhan makin besar dalam kehidupan kami, dan kami semakin kecil. Nama Tuhan yang dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Grup Blessing Januari sudah tiba di Indonesia dengan selamat. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin.